Tema homili saya siang ini tentang keluarga yang percaya sungguh. Keluarga yang percaya sungguh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam harian Kompas hari ini, di halaman 4 ada satu berita menarik. Diberi judul "Keluarga Indonesia Masih Rapuh". Lalu kalimat pertama dari berita itu ditulis begini: kualitas keluarga di Indonesia dinilai masih rendah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, judul ini dan kalimat pertama dari berita ini saya renungkan sungguh-sungguh. Apa yang membuat keluarga Indonesia masih rapuh? Benarkah karena tekanan ekonomi? Benarkah karena tekanan sosial? Benarkah karena faktor relasi antar anggota keluarga? Saya melihat dari sudut pandang lain. Bahwa yang membuat keluarga-keluarga Indonesia masih rapuh. Karena banyak keluarga yang belum menjadikan keluarga sebagai sekolah iman, di mana masing-masing anggota keluarga belajar lewat peristiwa-peristiwa hidup, lewat persoalan-persoalan yang ada, membentuk diri menjadi orang yang sungguh percaya. Sehingga percaya itu menjadi kunci jawaban atas setiap persoalan yang terjadi. Baik atas pribadi, atas anggota keluarga, maupun persoalan-persoalan lain. Mampu menemukan jawabannya dan bisa survive. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil hari ini kita mendengar sosok seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dia adalah seorang anggota keluarga yang percaya sungguh. Orang yang sungguh-sungguh hidup dalam iman. Dan ketika dihadapkan pada persoalan anaknya perempuan yang berusia 12 tahun sakit, bahkan sakit keras, hampir mati. Ia datang kepada Yesus. Dalam Injil tadi kita mendengar kata-kata dari Yairus. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ketika ia bersama Yesus dan 3 muridnya pergi ke rumahnya, belum sampai di rumah ada utusan dari keluarga yang memberikan kabar
berduka bahwa anak perempuan itu yang sakit keras itu sudah menghembuskan napas terakhir, sudah meninggal. Lantas apa yang dikatakan oleh Yesus? Mendengar berita itu, Yesus bilang ke Yairus, jangan takut, percaya saja. Apa arti kalimat ini, saudara? Yang keluar dari mulut Yesus disampaikan kepada Yairus sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang percaya. Yesus memberikan afirmasi. Yesus memberikan peneguhan kepada Yairus. Yang pasti mendengar berita itu dia berduka, dia sedih. Tapi afirmasi, peneguhan yang Yesus katakan dengan jangan takut, percaya saja, dimaksudkan supaya kepercayaan Yairus tidak runtuh. Supaya iman Yairus tetap teguh. Maka Yesus bilang begitu, percaya saja. Itu berarti bahwa percaya ketika dihadapkan pada persoalan hidup memberikan dampak yang besar. Terbukti ketika Yesus dan rombongan itu bersama Yairus sampai di rumah duka dan kemudian masuk ke kamar anak itu, Yesus angkat tangan anak yang sudah mati itu. Lalu bilang dalam bahasa Aram, bahasa ibu Yesus, Talita kum, yang berarti, hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan anak yang sudah mati itu bangun, berdiri tegak dan berjalan. Mau ditunjukkan oleh Yesus bahwa kepercayaan yang dipelihara dengan baik tidak pernah mendatangkan kesia-siaan. Sikap percaya Yairus membawa kehidupan bagi anaknya yang sudah mati. Sikap percaya membawa keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini hanya satu contoh bagaimana Yesus memberikan afirmasi, memberikan peneguhan atas orang yang sudah beriman, yang mau hidup karena percaya. Contoh lain saya tunjukkan lewat Injil Lukas bab 22 ayat 32. Yesus bilang kepada Simon Petrus begini, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut engkau menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Terhadap Simon Petrus, salah satu dari rasul-rasul Yesus
Yesus berdoa untuk dia. Supaya apa? Supaya iman yang sudah ada dalam diri Simon Petrus tidak gugur. Supaya iman itu tetap ada di dalam dia. Dan Yesus minta supaya kalau dia sudah insaf betul bahwa iman tetap ada dalam diriku, Simon Petrus bisa menguatkan, bisa meneguhkan iman saudara-saudara yang lain. Mereka yang sudah hidup dalam iman akan Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang dapat kita petik lewat kisah Injil hari ini? Juga teks lain yang saya sebut, terutama tadi Lukas 22 ayat 32. Yang pertama, yang Yesus minta dari kita adalah iman yang teguh. Menjadi orang-orang yang percaya penuh. Percaya akan penyelenggaraan Tuhan, akan penyertaan Tuhan, akan campur tangan Tuhan dalam keseharian kita. Seperti ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 7. Paulus bilang begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Dan itu yang membuat Paulus sanggup menghadapi segala kenyataan hidup setiap hari. Karena kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Yesus minta agar kita memiliki sikap seperti ini. Percaya penuh atas penyelenggaraan Tuhan. Yang kedua, kalau kita sudah memiliki iman yang teguh, memiliki sikap percaya yang penuh, kita diminta untuk menguatkan yang lain, meneguhkan anggota keluarga, anggota komunitas, bahkan juga siapapun yang lain yang membutuhkan afirmasi, yang membutuhkan peneguhan iman, supaya jangan sampai putus asa, supaya jangan sampai mencari jalan pintas. Karena seolah-olah persoalan yang ada sudah menemukan jalan buntu. Dan tidak sedikit anggota keluarga, juga keluarga yang masuk dalam kategori stres. Karena sikap percaya itu sedemikian rendah. Dan yang ketiga, jika kita memiliki iman yang hidup, percaya sungguh, dan bisa saling meneguhkan, saling menguatkan, seperti yang ditunjukkan, dilakukan oleh Yesus, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang tangguh. Keluarga yang percaya sungguh adalah keluarga yang tangguh, bukan keluarga yang rapuh. Seperti yang sekarang ini sedang dialami oleh banyak keluarga di Indonesia. Tuhan memberkati.